Berita Simak Jabar, Cianjur tanggal 14 Agustus tahun 2024, Kapolres Cianjur, gelar konferensi pers, 3 perkara, 1 kasus perkara pembegalan yang dilakukan di 5 tempat, dan yang dilakukan oleh 3 orang, 2 laki-laki, dan 1 perempuan, dan di kasus lain yaitu perkara kasus perdagangan orang yang dilakukan seorang laki-laki, dan di kasus yang ketiga, yaitu kasus percobaan pembakaran rumah dikarenakan mabuk berat karena alkohol. 3 kasus sekaligus dibuka konferensi pers di wilayah hukum Polres Cianjur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Polres Cianjur, dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh AKBP Rohman Yongki Dilata. Demikian reporter Ule Simak Jabar melaporkan dari wilayah hukum Polres Cianjur, Jawa Barat. Apa kabar semuanya, sehat? Baik, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah suasana cerah. Kita akan melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan kasus begal yang terjadi di wilayah hukum Polres Cianjur. Jadi ada 5 TKP kasus begal ini atau pencurian dengan kekerasan. Ada 5 laporan polisi juga yang sudah dilaporkan oleh para pelapor. Ini dari 5 TKP ini banyak polsek-polsek yang wilayahnya di polsek-polsek. Ada 2 di polsek wilayah Kecamatan Mande, kemudian di Cikalong Kulon, kemudian di Cianjur Kota, Sukaluyu, dan Cianjur Kota. Ya, jadi semuanya ada 5 TKP. Kemudian dari beberapa perkara begal yang 3 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana 1 berjenis kelamin perempuan, dan 2 orang tersangka yang berhasil diamankan. Yang pertama NJ, ya, ini alamatnya di Kecamatan Manis, Kabupaten Purwakarta. Yang kedua RN, ini beralamat di Kecamatan Bojong, di Cianjur. Kemudian DYG di Mande, Kabupaten Cianjur. Untuk modus operandi yang dilaksanakan oleh tersangka ini, yaitu tentunya nanti akan secara detail kami sampaikan bahwa ada yang berperan sebagai joki dan yang memboncengi tersangka, kemudian juga ada yang berperan sebagai eksekutor atau mengancam dengan senjata tajam jenis golok. Kemudian kendaraan roda 2 bermotor, dan dari perbuatan ketiga tersangka ini kami kenakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat 1 dan 2 ke 1E dan 2E KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tentunya tidak bosan-bosan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada dan menjaga lingkungan sekitar, khususnya beraktivitas pada malam hari. Walaupun kita terus melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif di tempat-tempat yang kita anggap rawan, guna meminimalisir terjadinya kejahatan seperti yang kami rilis pada pagi hari ini. Kami Polres Cianjur mengingatkan kepada siapapun yang mencoba-coba ingin berbuat kejahatan di wilayah hukum Polres Cianjur maupun yang ingin membuat kekacauan, tentunya kami tidak segan-segan akan melakukan tindakan tegas. Sekali lagi, jangan mencoba-coba melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Cianjur, apalagi sampai dengan mencelakai korban-korban atau masyarakat seperti pada hari ini. Tentunya
kami Polres Cianjur akan melaksanakan atau melakukan tindakan tegas sekali lagi kepada siapapun yang mencoba-coba berbuat kejahatan di wilayah hukum Polres Cianjur. Komandan, peran pelaku perempuan komandan seperti apa? Baik, untuk peran pelaku perempuan ini yang bersangkutan merupakan sebagai istri ya, istri dari salah satu tersangka. Untuk lebih detailnya saya harap Pak Sareskrim bisa menyampaikan untuk detail dari peran-peran masing-masing dari motor dan barang-barangnya jadi. Kalau modusnya jadi jalan, kemudian mancing di jalan, tidak menggunakan aplikasi RBU. Ini dari pelaku siapa ini? Siapa? Tenang. Jack. Inisial Z ya? Inisial Z. Berarti satu pengelola. Ada dijual di daerah Cianjur dan kebutuhannya untuk pengakuan dari ditawaran ini untuk transaksi ini karena memang ini niatnya untuk menjebak karena berampas gitu. Acak jadi yang tertarik dengan sangka ya itu belang itu betul ya. Kalau lagi nanti ada kedua lagi. Baik, jadi kami jelaskan bahwa ini masih terus kita lakukan pengembangan dan kemana saja barang-barang bukti yang sudah berhasil dikembangkan, dan perlu kami sampaikan juga bahwa ketiga orang ini berkomplot ya, jadi intinya berkomplot. Nah, mereka dua orang tadi bahkan suami istri, dan mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi lagi. Dan karena saya sudah ingatkan juga bahwa jangan mencoba-coba melakukan kejahatan di Cianjur, karena kami pasti akan tangkap dan temukan serta kami akan melakukan tindakan tegas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan yang sudah dilakukan ini dengan waktu yang hampir bersamaan dan tempat yang berdekatan, yaitu masih di area Gang Rambutan. Yang pertama di TKP rumah saudari Mardiana. Tim Satreskrim Polres Cianjur, keterangan dari laporan-laporan yang sudah diteruskan ataupun di hasil penyelidikan terkumpul dan mengerucut kepada Reskrim dan Polsek Cianjur Kota telah mengamankan laki-laki berinisial YS dan korban saudari Mardiana, saudara Aib dan saudara Indra, serta didapat keterangan dari saksi-saksi juga di lapangan hingga tersangka bisa kita tangkap dan kita amankan. Saat ini sudah ada di belakang, kita hadirkan. Berumur 28 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dengan alamat di Kampung Panembong Kaler, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cianjur. Untuk dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, kami kenakan pasal dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan dan banjir, dan jika perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang dan timbul bahaya bagi nyawa orang lain, Yunto mencoba melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUH pidana Yunto, pasal 53 ayat 1 KUH pidana.
Ini perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, ancaman pidananya paling lama 12 tahun dan paling lama juga 15 tahun jika perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Mungkin ada pertanyaan. Motifnya bersangkutan sebelumnya meminum alkohol. Yang ini disari, ini hasil keterangan ya. Kalau alkohol, kemudian karena mabuk, pada acak, membakar rumah TKP tersebut. Pisang. Sendiri bang, sendiri atau Sendiri. Bapak sendiri. Untuk saat ini belum karena hanya minuman keras. Kalau dia ngelakuinnya hanya di sekitar situ atau di mana? Hanya di sekitar situ. Yang rambutan banyak. Pelaku ini kalau dalam lingkungan tersebut tidak ada persoalan, tapi setelah kita dalami ada TKP pencurian kotak amal di Belka, Masjid Belka. Nah, pada saat itu kerugiannya sekitar 250. Tapi di warga Belka tidak berlaporan dan akhirnya dia berbuat lagi melakukan pembakaran. Juga pencuri itu yang bersangkutan. Ya, emang yang bersangkutan pada itu sama. Sudah diakuinya dan banyak saksi waktu itu diamankan juga di Belka. Cuma karena warga Belka tidak membuat laporan ya hanya dibina, ternyata melakukan perbuatannya lagi, melakukan pembakaran. Ya. Tersangka ditangkapnya di TKP atau sempat melarikan diri? Tersangka ditangkapnya di rumahnya dia. Ini, Bali. Pembakaran itu menggunakan bahan bakar atau manual aja pakai korek? Tadi saya sudah jelaskan oleh Pak Kapolres, menggunakan korek, kemudian ada apa namanya itu tempat telur itu kan udah kebakar harus ada korek. Tapi kan itu ada karena pengakuan dari warga kalau seperti ini terlambat karena sudah habis bisa berbahaya kan? Ya benar-benar, karena ini akan sangat berbahaya.